Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan YouTuber yang dirahmati oleh Allah. Berbahagia sekali kita dipertemukan pada hari ini, semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa halangan suatu apapun. Semoga kenikmatan itu bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita syukuri semuanya itu dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak akan kita lupakan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan, syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, barangkali Anda berkenan ingin kami berbagi solusi kehidupan kepada saudara-saudaraku, terutama yang sedang punya masalah besar, terjerat hutang, atau belum punya rumah, atau punya keinginan hidup kaya, atau keinginan yang lain yang belum terkabul. Ya. Adapun judulnya kali ini adalah punya masalah besar, terjerat hutang, dan belum punya rumah, atau kepentingan yang lain. Atasi dengan riyadhah ini. Mengapa demikian? Hal ini yang pertama ingin kami sampaikan bahwa semua orang pasti pernah diuji oleh Allah dengan masalah yang besar. Semua orang, dan itu pasti. Ya. Lantas bagaimana keimanan seseorang itu berperan dalam mengatasi masalah besar? Jika itu cobaan diberikan kepada orang beriman, itu namanya ujian hidup. Sementara jika masalah besar itu diberikan kepada orang kafir, maka itu sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atasilah masalah-masalah itu dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang memberi masalah besar itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menyelesaikannya juga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang terjerat hutang, itu memang sangat menyusahkan, sangat memalukan, dan sangat menakutkan karena dikejar-kejar oleh debt collector. Itu bisa juga terjadi karena kurang kehati-hatian atau mempermudah masalah dengan cara mengambil hutang. Maka jika yang sudah terlanjur, maka marilah kita dekat kepada yang mempunyai kekuasaan untuk melunaskan hutang-hutang kita. Begitu pula orang sudah bekerja, kurang berhati-hati, kurang perhitungan yang matang, sehingga sudah sampai menjelang usia pensiun atau menjelang usai selesai mengerjakan tugas di perusahaan, maka ia pun belum punya rumah. Ini akan masalah, karena yang namanya rumah adalah masalah pokok atau masalah yang primer, harus dipunyai oleh semua orang. Karena itu tempat berteduh, tempat kita tidur dan beristirahat, itu adalah rumah. Dan membuat rumah bukanlah perkara yang mudah karena butuh biaya yang sangat mahal. Namun semuanya itu yang kami sampaikan tadi, masalah besar, terjerat hutang, belum punya rumah, itu semua masalah. Dan bagi Allah, semua masalah itu sangat mudah untuk mengatasinya. Maka banyak orang yang tadinya terpuruk, hidup susah, maka kadang-kadang bisa dibalikkan kesusahan itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Dan itu sudah banyak dibuktikan oleh banyak orang. Dan semuanya tidak ada orang yang tanpa prihatin, tanpa riyadhah,
tanpa bersusah payah lebih dulu akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada ceritanya. Semuanya harus dilalui dengan riyadhah atau dengan susah payah sehingga semuanya bisa teratasi, dan itu semuanya adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengatasi dengan riyadhah ini? Riyadhah yaitu cara melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, penuh dengan khidmah, penuh dengan kesungguhan, keikhlasan, ya, dan kemudian merasa bersalah kepada Allah, serta mohon ampunan kepada Allah, serta merasa rendah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa banyak berdosa kepada Allah karena kita memang banyak melakukan dosa. Atasi semuanya dengan berserah diri kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun riyadhah yang ingin kami sampaikan di sini, ini adalah pendapat dari Syekh Al-Buni, seorang ulama yang mengarang kitab Samsul Ma'arif, mengatakan bahwa barang siapa membaca ayat kursi sebanyak hitungan hurufnya, yaitu 170 huruf, maka insya Allah Tuhan akan memberikan pertolongan pada segala hal. Catat, Tuhan Allah akan memberikan pertolongan pada segala hal dan menunaikan segala hajatnya, melapangkan pikirannya menjadi tentram, tenang, meluluskan rizkinya akan diberikan dengan mudah, menghilangkan kedukaannya. Jika bersedih, susah, maka insya Allah akan dihilangkan kesusahan dan kesedihannya itu, dan memberikan apa yang dipintanya. Apa yang dipinta akan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika masalah berat, tentu mengatasinya juga dengan hal riyadhah yang berat. Tidak mungkin kita mengangkat beban yang berat, misalnya mobil terjatuh ingin membalikkan. Kalau kita hanya dengan tenaga yang kecil, seorang diri, tidak mungkin. Maka butuh alat yang kuat untuk mengambil mobil tadi dengan yang namanya katrol, mobil derek. Itu perumpamaannya. Maka jika Anda seperti itu, berlarilah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya bagaimana mengamalkannya? Tentu ini dengan satu riyadhah. Yang pertama, Anda ambil wudhu, kemudian sholat malam, ya. Tentu sholat malam, kalau Anda masalahnya besar, harus mencari waktu yang sangat mustajab, yaitu antara pukul 12 sampai dengan pukul 4. Itulah saat yang paling mustajab untuk berdoa di situ. Anda ambil wudhu, kemudian menghadap kiblat, niat sholat hajat, ya. Niat sholat hajat 2 rakaat. Usolli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Syukur Anda bisa mengerjakan berdua dengan istri dan anak-anak. Semuanya diajak untuk berdoa kepada Allah. Yang pertama, setelah itu kita lihat Allahu Akbar, kemudian membaca doa iftitah. Doa iftitah itu bisa dengan Allahumma ba'id baini, boleh dengan Allahu Akbar kabirah, boleh, ya. Kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah 1 kali, setelah Al-Fatihah 1 kali, kemudian membaca ayat kursi sebanyak 7 kali. Setelah itu kemudian rukuk, bangun dari rukuk, kemudian sujud, bangun dari sujud, rukuk, sujud lagi, kemudian bangun, berdiri di rakaat kedua, maka bacalah Al-Fatihah 1 kali, kemudian Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu rukuk, bangun dari rukuk, sujud, kemudian bangun dari sujud, kemudian sujud yang terakhir. Nah, sujud yang terakhir itulah
Anda mohon di sana, ya. Mohon petunjuk kepada Allah, ingin mengatasi masalah, punya masalah besar yang ingin Allah memberikan jalan keluarnya, bagaimana cara mengatasinya dengan ridho Allah, dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Insya Allah Anda seperti itu, semuanya akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Ya, kalau kita orang yang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, ya, Maha mengetahui. Ya. Salah satu contoh motivasi bahwa ada seorang yang punya masalah besar, kemudian beriadah mendekat kepada Allah, dan ternyata semuanya masalah diatasi dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir. Lalu bagaimana setelah selesai, kemudian wiridan, ya, wirid, kemudian setelah wiridan membaca yang namanya ayat kursi, ya, membaca ayat kursi sebanyak jumlah huruf pada ayat kursi itu, yaitu 170 kali, ya, 170 kali. Itu enggak lama, ya, karena 1 menit itu kita bisa mendapatkan sebanyak 3, ya, atau 4. Ya. 1 menit saja itu kita bisa membaca ayat kursi sebanyak 4 kali atau minimal 3 kali. Silahkan hitung sendiri berapa butuh waktu yang digunakan untuk seperti itu. Kemudian setelah itu Anda mohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah. Jangan lupa awali doanya dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat, kemudian doa. Doa yang paling ringan. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya, yang artinya itu sangat mudah sekali, ya. Allahumma ini, wahai Allah, ini sesungguhnya aku. Allahumma as'aluka, mohon, ya, mohon. As'alukal huda, mohon petunjukmu. Wattuqa, dan ketakwaan. Wal afafa, dan dijaga dari ketidakbaikan. Wal ghina, dan hidup yang kaya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kalau itu Anda belum bisa doa khusus, doa apa? Doa yang namanya sholat hajat, ya. Bagi yang sudah, silahkan berdoa dengan doa khusus sholat hajat yang bisa dicari di Al-Fatih, juga banyak di situ. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa setelah selesai Anda juga mohonlah kepada Allah, ya, mohonlah kepada Allah untuk Allah menyelesaikan semua masalah Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.